Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, konsultan pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini gua dapat berita menarik teman-teman ya dari koran Tempo ya. By the way, gue barusan langganan koran Tempo dan beserta Tempo Digital ya, karena gue mau mensupport jurnalis independen ya. Teman-teman masih gabung tuh, belilah koran Tempo atau majalahnya. Ada berita bahwa target pajak naik 97 triliun ya. Gila, men. Awalnya 2021 T yang udah bikin menceret semua petugas pajak ya. Sekarang mau naik lagi menjadi 2118 T. Bullshit, bos, bullshit. Gila. Menjelang akhir tahun, bos, menjelang akhir November, hanya tinggal 1,5 bulan lagi, nggak nyampe 1,5 bulan, mau dinaikin 97 triliun. Gila, bullshit. Ya. By the way, disclaimer dulu guys ya, bahwa isi video ini tuh bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat teman-teman semua ya. Jadi kalau ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys ya. Jangan marah-marah ya. Sekarang kita baca beritanya nih ya. Ini dari koran Tempo teman-teman ya, target ambisius penerimaan pajak. Target penerimaan pajak 2023 diubah. 2023 guys, 2023 bukan 2024 loh ya. Menjelang akhir November ada kenaikan dari sebelumnya 2021 triliun yang udah bikin mencret semua semua teman-teman KPP ya. Mau dinaikin menjadi 2118 T. Ini 20 November ya. 20 November hari ini teman-teman ya. Kita baca nih. Pemerintah merevisi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Tak seperti biasanya, APBN perubahan diputuskan pada pertengahan tahun. Jadi kalau mau ngubah APBN itu pertengahan tahun, bos, ya, supaya punya waktu nih untuk kita memperbaiki, untuk kita menyiapkan strateginya gitu ya. Kali ini penyesuaian dilakukan dalam 2 bulan tersisa sebelum tutup tahun. Bingung gue. Perubahan itu ada dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 2022 ya, tentang rincian APBN yang diundangkan 10 November. 10 November diundangkan, sekarang baru jadi berita, teman-teman ya. Sudah tanggal 20 November baru jadi berita. Aduh, gue bingung. Gimana ya teman-teman di KPP merespon ini ya? Kalau gue jadi AR sih gue resign aja deh. Kalau gue jadi AR, gue resign. Fuck you lah. Gila, men. 97 T. Mau cari di mana? Oke. Aduh, aduh, aduh. Berubah di ujung tahun ya. Ini dari koran Tempo ya. Menjelang akhir 2023 nih ya. Bapak Jokowi yang terhormat merevisi peraturan presiden tentang APBN. Gila, bos. Gila, bos. Aduh. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Lu bisa baca sendiri ya. Nah, ini pengusaha pesimistis target penerimaan pajak tercapai. Aduh, pengusaha. Keraguan serupa disampaikan oleh kalangan pelaku usaha. Deputi Kepala Komite Tetap untuk Asia Pasifik Kamar Dagang dan Industri ya Kadin, Bambang Budi Suwarso menuturkan, langkah pemerintah menaikkan target penerimaan pajak ini terjadi pada momentum yang tak normal. Ya, tak normal teman-teman ya. Ini baru 1,5 bulan, masih 1,5 bulan lagi ada kenaikan 97 T. Itu terlalu terlalu ambisius, terlalu tidak normal, terlalu aneh, terlalu membingungkan. Makanya tiba-tiba tadi pagi nih ada teman gua curhat, dia dipanggil makan Will. Dipanggil tanpa surat. Gara-gara apa? Ya seperti biasa, phishing teman-teman ya. Itu pasti arahnya phishing ya. Jadi nggak usah lagi kita bingung, nggak usah lagi kita bertanya. Kalau lu dipanggil ke KPP, dipanggil ke Kanwil tanpa ada surat itu kenapa? Ya jawabannya phishing. Nggak ada jawaban yang lain teman-teman ya. Nah, ya gara-gara ini mungkin ya, gara-gara ini gitu loh. Semua orang jadi kalap, semua orang jadi bingung nih. Oke. Aduh, tak normal. Dia menilai saat ini negara tengah disibukkan dengan persiapan pemilu 2024 mendatang yang melibatkan sejumlah menteri hingga pejabat negara ya. Padahal Kadin menilai target penerimaan negara tak bisa semata-mata hanya bertumpu pada DJP. Betul ya. Tetapi juga turut membutuhkan dukungan dari kementerian atau lembaga lain. Betul, betul, betul teman-teman ya. Nggak sesimpel naikin target gitu loh. DJP juga butuh bea cukai, butuh kamar dagang, butuh menteri perdagangan. Kalau mereka nggak support, DJP juga babak belur. Oke, teman-teman nanti tinggal lihat beritanya ya. Nanti gue sampaikan di bagian deskripsi beritanya di koran Tempo. Teman-teman tinggal baca.
Kalau enggak ya tolonglah teman-teman, mari kita dukung jurnalitas berkualitas ya, dengan membeli koran Tempo atau Tempo Digital ya. Jadi menurut gua teman-teman ya, inilah sebuah alasan di mana nanti, eee, perilaku pejabat pajak yang buruk ya, perilaku pejabat pajak yang buruk itu akan terus dibiarkan, terus ditoleransi, gitu loh. Contohnya pengaduan gua sampai sekarang tuh nggak diproses ya, terutama pada oknum-oknum di sebuah KPP yang lu sudah tahu semua teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau perilaku buruk mereka diganggu gitu ya, atau diproses gitu ya, ya dia tinggal tanya balik ke pemerintah, ya. Dia tinggal tanya balik ke pemerintah kan, "Bos, ini penambahan 97T mau dikejar apa enggak nih?" Gitu. Dia tinggal nego aja sama pemerintah ya. Kalau nggak mau ya nggak usah Bos, nggak usah diurus ya. Silahkan diproses pengaduannya si Awan brengsek itu, si Awan kampret tuh, silahkan diproses pengaduannya. Tetapi target 97T nggak tercapai ya, gitu. Gitu aja bargaining power-nya, ya. Pemerintah kan tinggal jawab, "Oh sorry, nggak apa-apa deh, nggak usah diproses." Gitu ya. Nah, ya. Kalau mau kami upayakan nih 97T, kan ini targetnya pemerintah ya, bukan targetnya DJP ya. Kalau mau kami usahakan 97T, ya tolong dah, jangan diganggu dah, ya, jangan diganggu. Ya, siapa sih si Awan itu? Nggak usah diproses deh pengaduan dia, ya. Nah, kira-kira ini dugaan gua, teman-teman ya, ini dugaan gua yang kemungkinan besar salah dan gua berharap mudah-mudahan dugaan ini salah, teman-teman ya. Kenapa? Karena target yang sedemikian besar ini tidak ada perencanaan loh. Nah, ini ciri khas mohon maaf nih, ciri khas pemerintahan Pak Jokowi ini ya. Targetnya di target segitu besar, tetapi perencanaannya apa, Bos? Pelaksanaannya bagaimana? Teknik-tekniknya bagaimana? Mesti ada planning. Sebuah target penerimaan negara, sebuah target pemerintah harus ada planning, harus ada kajian akademis. Ada nggak sih kajian akademisnya yang mengatakan 97T itu sesuatu target yang visible loh, yang bisa dilakukan loh, ada nggak, kajian itu? Mana ada kajiannya, Bos. Tinggal 1,5 bulan lu kejar begitu, ya. Tidak ada perencanaan yang terstruktur. Akhirnya apa? Ya semua orang kalap, semua orang kayak orang gila gitu loh. Semua ditembak-tembakin, semua orang dipanggil-panggilin, semua orang ya diperas istilah kasarnya gitu ya. Ya semua orang akan diancam nanti. Kalau lu nggak mau bayar sekarang, menjelang akhir bulan, ya akan naik ke pemeriksaan, Bos. Silakan kalau mau naik pemeriksaan. Nanti kami kalau pemeriksaan, kami sudah punya kewenangan loh ya untuk menetapkan lu kurang bayar. Kalau lu nggak senang, silakan maju ke pengadilan. Kan begitu ya cara cara para oknum bekerja ya. Nah, yang mau nurut sama oknum, ya aman, ya aman. Lu minimal tahun 2019 atau 2020 aman gitu ya. Yang tidak mau nurut, yang seperti gue ya, yang kemarin itu ya, lu tahu kasus-kasusnya gue teman-teman ya, yang tidak mau nurut, yang defensif, ya lu tahu gimana akibatnya ya. Seperti gue ya, kasusnya naik ke pemeriksaan, tiba-tiba ada PKP, dan kemudian pemeriksaannya juga entah nggak jelas gimana kabarnya, tiba-tiba ada hasil pemeriksaan. Mau nggak seperti itu? Kalau nggak mau nurut ya. Nah, jadi akhirnya teman-teman, dugaan gue ya, akhirnya target ini mungkin tercapai, mungkin nggak tercapai, ya kita nggak tahu lah ya. Tetapi yang jelas adalah tingkat kepatuhan jangka panjang wajib pajak pasti akan turun, gitu. Tingkat kepatuhan akan jatuh, ya. Persepsi wajib pajak terhadap si petugas pajak ya, terutama si oknum-oknum itu ya, semakin brengsek, semakin terpuruk, semakin buruk gitu loh. Akibatnya apa? Akibatnya reformasi perpajakan nggak tercapai, Bos, gitu. Karena apa? Visinya Jokowi ini, mohon maaf nih Pak Jokowi yang terhormat ya, visinya itu target, target, dan target. Caranya itu nggak peduli gitu loh. Akibatnya apa? Orang-orang yang wajib pajak itu tergencet, tertekan, atau terperas gitu ya. Sehingga kalau ada orang yang kayak gue mau protes, mau pengaduan, nggak diproses, nggak peduli dia, udah nggak peduli, gitu. Kenapa? Karena yang penting target tercapai. Yang penting targetnya tercapai, nggak peduli apapun, gimana kasusnya, nggak peduli, gimana cara kerjanya, apakah ada orang yang diperas, apa ada orang yang diintimidasi, nggak peduli. Nah ini cara-cara pemerintahan yang tidak baik, gitu ya. Gitu teman-teman. Itu pendapat gue pribadi teman-teman ya. Dan ini Koran Tempo sudah menyampaikan seperti ini, terlalu ambisius Bos, terlalu ambisius. Apakah ini ada suatu skenario untuk supaya tidak memberikan bonus kepada pegawai DJP? Kita nggak tahu ya. Ya siapa tahu kan ini dibikin supaya nanti kalau nggak tercapai kan nggak ada bonus gitu. Sehingga pemerintah bisa menjustifikasi, wah kita nggak usah kasih bonus karena nggak tercapai nih targetnya. Ada kemungkinan seperti itu, tapi mudah-mudahan gue salah teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu gitu.
Tetapi terlalu ambisius, Bos. 97T dalam waktu 1,5 bulan, dengan target yang 2000 T aja belum tercapai gitu ya. Target awal aja belum tercapai, sementara udah dinaikin lagi tambah 97T. Berat, Bos, berat. Kalau gue jadi AR, mending gue join ke PKPP-nya si Awan ya, program PKPP, mending kita usaha sendiri aja dah ya, nggak usah makan gaji dari negara, nggak usah ya, resign aja, resign. Bercanda, Bosnya, bercanda teman-teman ya, teman-teman AR dan pemeriksa pajak silakan perjuangkan 97T. Kalau berhasil ya akan dapat bonus gitu ya. Kalau nggak berhasil ya sudahlah, ikut program KPP-nya si Awan ya. Buat teman-teman yang mau berbisnis di BKPP, gabung ke sekarang juga untuk bulan Desember kita ada live coaching ya, www.programkpp.com ya. Silakan gabung sana ya, www.programkpp.com. Buat Anda sudah muak dengan para atasan yang error-error semua ya, silakan berbisnis. Kita lebih baik berbisnis daripada makan uang rakyat, tetapi tidak tidak amanah lah istilahnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.